Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfarisma Aulia dengan NIM 202104389. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai pedoman umum penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang terbagi dalam dua materi, yaitu materi satu ejaan, materi dua itu fungsi dan bebasnya. Sebelum masuk ke materi, ada kalanya saya menjelaskan sedikit mengenai ejaan. Ejaan itu apa sih? Ejaan itu apa sih guys? Nah, ya. Oke, dan saya tanya tuh. Ejaan itu apa? Gitu. Nah, pengertian ejaan itu sendiri terbagi khusus dan umum. Pengertian ejaan khusus itu merupakan perlambangan bunyi bahasa dengan huruf, baik berupa huruf demi huruf, maupun huruf yang telah disusun menjadi kata, kelompok atau kalimat. Nah, terus pengertian ejaan secara umum merupakan keseluruhan ketentuan perlambang bunyi bahasa termasuk pemisahan dan penggabungannya yang dilengkapi dengan tanda baca. Nah, kita ke masalah materi. Oh iya, ejaan ini, fungsi ejaan. Fungsi ejaan itu sendiri berfungsi untuk membuat standar penulisan bahasa Indonesia. Kemudian ejaan ini juga berfungsi sebagai landasan pembakuan kosakata, tata bahasa, dan istilah. Ejaan ini juga merupakan alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain dalam bahasa Indonesia dan membantu memahami informasi bagi pembaca. Kemudian masuk pelajaran ejaan bahasa Indonesia ini dikutip dalam buku Islam dalam Goresan Pena Budaya yang diciptakan oleh Yasmin pada tahun 2019. Ejaan bahasa Indonesia ini selalu mengalami perubahan dalam tahun seiring berkembangnya waktu. Pasti selalu mengalami perubahan yang pada mulanya perubahan tersebut terjadi sejak tahun 1901 hingga saat ini. Sejak tahun 1901 ini, ejaan masih dalam bahasa Melayu dan merupakan induk dari gerakan pembaruan ejaan pada abad ke-19. Saat itu terdapat sebanyak 31 bahasa modern yang ejaannya juga diperbarui selain bahasa Indonesia ya. Sejarah ejaan bahasa Indonesia ini dimulai saat penetapan ejaan Van Opposition. Ejaan Van Opposition ini berisikan huruf-huruf Latin dengan sistem ejaan berdasarkan bahasa Belanda yang disusun oleh Carlos Van Opposition. Siapa sih Carlos Van Opposition ini? Maaf ya, kalau ada salah kata gitu penyebutan, maaf ya, maaf ini. Van Opposition adalah inspektur pendidikan bagi penduduk Sumatera yang pada tahun 1896 ini ditugaskan oleh pemerintah kolonial Belanda merancang sistem ejaan dasar untuk dipakai dalam pengajaran. Perubahan yang dilakukan oleh Carlos ini dibantu juga oleh Impu Nawawi dan Muhammad Taiz Sukairah ini. Berkat adanya gerakan pembaruan tersebut, bahasa Melayu yang awalnya menggunakan huruf Arab Melayu berubah menjadi menggunakan huruf Latin. Penggunaan huruf Arab Melayu atau Abjadawi digunakan sejak zaman Kerajaan Pasai dan menjadi kebijakan resmi di negeri Melayu pada masa kolonialisme. Ejaan Carlos ini hanya berlaku hingga tahun 1940. Nah, keinginan menyempurnakan ejaan Opposition ini terdengar dalam Kongres Bahasa Indonesia 1 pada tahun 1938 di Solo. Namun, baru 9 tahun kemudian terwujud dalam sebuah keputusan Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 April 1947 tentang perubahan ejaan baru yang dikenal sebagai ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Disebut ejaan Suwandi karena penyebutannya adalah Mr. Raden Suwandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Kemudian perubahan yang paling mutakhirnya itu dilakukan pada 16 Agustus 2022. Lalu ketika Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek mengeluarkan pedoman tersebut yang disebut Ejaan Bahasa Indonesia yang digunakan atau EYD. EYD 2022 sebagai pedoman dalam pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar menggantikan pedoman ini Ejaan Bahasa Indonesia. Ini ya beberapa perubahan-perubahan yang pernah terjadi dalam Ejaan Bahasa Indonesia. Ini bisa dilihat ya guys.
Nanti di lain kesempatan mungkin bisa dijabarkan lagi mengenai ejaan-ejaan ini di tahun-tahun ini biar lebih spesifiknya. Kalau sekarang kita bisa melihat secara singkat saja. Next, di dalam penggunaan di dalam materi satu mengenai ejaan ini terdapat juga penggunaan huruf kapital, di mana penggunaan huruf kapital ini biasanya dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, unsur nama orang termasuk nama julukan, terus pada awal kalimat dalam petikan, penggunaan sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan dengan agama Islam misalnya. Itu ininya besar gitu. Biasanya kayak gitu. Dipakai sebagai huruf pertama nama geografi juga. Yang terakhir ada dipakai sebagai huruf pertama untuk singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misal S titik E kan. Itu pasti SE-nya tuh besar gitu. Next ada penggunaan huruf miring. Huruf miring ini dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan tersebut dalam daftar perpustakaan. Seperti ini guys. Contohnya. Kamus besar, ini pasti miring. Biasanya ini terdapat di akhir. Misal kalian bikin laporan atau bikin jurnal, terus bikin ya yang ini menggunakan referensi, pasti referensi di bagian belakang ada lagi di setiap buku itu pasti ada. Next juga penggunaan dipakai untuk menegaskan atau mengutipkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat seperti ini. Dan terakhir kata abad adalah D. Dia tidak tapi mengantar ini yang dicetak ini. Karena ini merujuk ya. Antar itu merupakan bahasa kata. Jadi dia pengertian ini. Kan katanya nggak diantar, enggak. Ini kan termasuk tanda gabung itu, nggak tanda hukum itu. Nah, kita ada penggunaan huruf tebal. Seperti ini aja, hurufnya tuh huruf tebal tuh. Fungsi yang pertama ada huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis sebelumnya. Seperti ini. Nah, kemudian fungsi yang kedua ada huruf tebal dapat digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti itu. Cukup ada coba satu contohnya. Ini juga terdapat biasanya di ini di jurnal, terus proposal gitu, atau laporan, pokoknya laporan apa PKL, laporan itu pasti menggunakan titik. Kemudian ada tanda baca titik. Tanda baca titik ini dipakai pada akhir kalimat pernyataan seperti ini. Pada umumnya kalian sudah belajar ya. Kemudian tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kalau kita yang menunjukkan jumlahnya. Itu biasanya pasti menggunakan ini kalau ini. Next, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jumlah waktu. Seperti ini contohnya 001, 10, 5, Next, ada tanda baca koma. Tanda baca koma ini dipakai di antara unsur suatu pemerincian pembilangan. Kemudian tanda baca koma ini juga biasanya digunakan di gelar ya. Seperti ini. Di nama kalian, misal kalian punya gelar, pasti namanya langsung ada koma, enggak langsung tapi langsung SE yang enggak kasih komanya. Terus ketiga, tanda koma dipakai sebelum dan atau sudah kalian sering tadi. Oh ya. Next, tanda baca dua. Tanda baca dua ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemeriksaan atau penjelasan. Biasanya yang banyak ya guys. Misal kamu mau beli apa? Misal aku membeli buah naga, buah
buah apa gitu ya. Pokoknya dia yang masih satu tipe. Nah, fungsi yang kedua, relatif dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerintah. Seperti ini contohnya. Ini biasanya juga ada di penulisan ini. Laporan juga ada. Biasanya kan ada tuh organisasi kan biasanya mau nanya gitu ya. Jadi mereka ketua sekretaris ini pasti ada di situ. Itu biar langsung merujuk itu di kertasnya juga itu merujuk langsung nama orangnya. Nah, di sini ada tanda batik koma. Eh, Tanda batik koma ini dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk misalkan tanda setara ini. Hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku di sini guys. Terus yang kedua ada tanda titik koma dipakai untuk menuliskan bagian-bagian penghentian seperti ini. Tapi mereka masih lebih satu tipe guys, itu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos. Nah, itu mereka masih setara gitu loh. Sama, ini kalau misal alat sekolah, terus sekarang fashion, atau terus dua gitu, mereka pasti pakai mana, ini kalau banyak. Nah, di sini juga nih. Next ada tanda hubung ini dipakai untuk menandai tujuan kata yang terpenggal oleh orang yang bergantian baris. Cara. Nah, biasanya tuh aku sendiri sering pakai sih, karena biasanya kan nulis juga di bagian barisnya tuh nggak muat ya. Jadi mereka jadi aku sendiri pun pakai tulis tanda hubung, nah misal gitu. Nah, itu biasanya umum digunakan sering. Nah, next tanda hubung digunakan untuk menandai sebuah kalimat yang menjadi objek bahasa. Kata pasta, contohnya ini. Next, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai seperti yang ini. Tahun 2010 sampai 2013, tanggal 5 sampai 10 April. Nah, atau yang SD sampai gitu. Garis sampai dengan misalnya itu ditulis di surat. Surat juga ada di gitu. Terus fungsi yang kedua ada tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lain seperti saparata, proklamator. Itu kayak ini sama ini. Gitu. Next yang terakhir ada tanda garis miring. Tanda garis miring ini dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, penandaan masa tahun. Nah, ini tuh contoh di sini. Nah, biasanya tuh tulisan-tulisan ini terdapat banyak di surat maupun surat apa aja yang resmi ya. Surat resmi pasti biasanya ada nomor kajiannya. Surat resmi misalnya surat penyewaan ruangan di kalau di universitas tuh di organisasi pasti mereka menggunakan kajian. Nah, terus next tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau kata setiap. Contohnya mahasiswa atau mahasiswi, nah merujuk pada mahasiswa dan mahasiswi. Terus saudara biasanya atau ini biasanya merujuk pada saudara dan saudari. Kemudian apa lagi ya? Ya paling kayak gitu kan. Nah, itu ya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf karena baru bisa menyampaikan sedikit saja materi. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys di video selanjutnya. Karena nanti aku bakal uh, buat video-video materi lagi untuk memenuhi tugas semester 5 ini.